Yos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas apa adik-adik? Bahas perkalian ya, perkalian. Nah, kalian pasti bertanya nih, kok perkalian? Kan sudah dulu di kelas 1, 2, 3. Oh iya, perkalian lanjutan sekarang ya. Nah, di kelas 1, 2, 3 dulu kan kalian sudah diajarin ya, perkalian itu seperti apa. Nah, kita coba review jalan ceritanya deh. Gimana jalan ceritanya dulu? Alur cerita ya, alur cerita perkalian. Nah, pertama kalian kan diperkenalkan perkalian itu apa ya? Perkalian itu apa? Jadi kalian diperkenalkan perkalian itu apa? Oh, ternyata perkalian itu adalah penjumlahan asalnya ya. Misalnya 3 dikali 4 itu kan asalnya sebagai penjumlahan sebenarnya gitu ya. 3 kali 4 itu berarti 4 tambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12. Nah, kemudian misalnya lebih banyak lagi angkanya, 6 kali 4 berarti 4 ditambah 4 sebanyak 6 kali ya. Nah, mulai pusing nih. Ada yang mulai mual-mual sudah nih. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Berapa itu? 6, 24 ya hasilnya. Kalian jumlahin deh nanti sendiri. Nah, kalau sudah mulai banyak hasilnya, misalnya sudah mulai banyak angkanya, misalnya 9 kali 4. Wah, ini kan kalau disuruh jumlahin ini panjang ya. Kertasnya habis nanti nih. Nah, baru oleh guru kalian itu kalian disuruh, kemudian yang kedua alur ceritanya adalah disuruh menghafal kali-kalian itu ya, supaya nanti gampang ke depannya gitu. Kali-kalian yang satuan ini misalnya 9 kali 4, 5 kali 7 gitu-gitu ya. Kalian disuruh menghafal. Nah, alur cerita yang kedua di situ menghafal. Misalnya perkalian 1, 1 kali 1, 2 kali 1 dan seterusnya. Atau perkalian 3, 1 kali 3, 2 kali 3 dan seterusnya ya. Atau perkalian yang paling sulit lah misalnya bagi kalian tuh 9 misalnya. 9 kali 1, 9 kali 2 dan seterusnya. Nah, di alur cerita kedua itu nanti kan ketemu misalnya 11 dikali 7 atau misalnya 16 dikali 5. Nah, ini kan sudah mulai besar angkanya ya. Jadi kalian nggak mungkin akan menghafal semua angka ini, apalagi nanti ratusan ribuan ya. Masa kalian mau menghafal ini 170 dikali 5? Masa harus menghafal semua? Nah, enggak ya, enggak perlu kalian menghafal. Maka dilanjutkanlah alur ceritanya ke alur cerita yang ketiga sekarang, yaitu belajar cara mengalihkan ya. Jadi kita sekarang sebenarnya masuk ke alur cerita yang ketiga dari perkalian, yaitu cara atau teknik mengalihkan ya. Nah, ini sebenarnya yang akan dipelajari di kelas 4 adik-adik. Jadi setelah kita menghafal, maka bagaimana cara kita untuk mengalihkan yang akan dipelajari ya. Nah, gimana nih cara mengalihkan? Misalnya ada perkalian 14 dikali 3. Nah, gimana ini caranya? Karena kalian tidak menghafal, maka ini caranya, teknik yang pertama. Itu teknik bersusun namanya. Teknik bersusun. Teknik bersusun. Seperti apa itu teknik bersusun? Nah, gini dia nih. Jadi kalian taruh 14 di sini di atas, kemudian 3-nya di sini di bawah. 3 sama 4 sejajar karena sama-sama satuan ya. Jadi kasih garis seperti ini. Ini mirip penjumlahan deh sebenarnya. Nah, gimana? 3 kali 4 dulu berarti kan? 3 kali 4 berapa? 12. Jadi kalian taruh 12-nya di sini. Ini bersusun ini. Kemudian yang kedua, kalian 3 kali
1, ya bukan, 3 kali 10. Kenapa 10? Karena 14 itu kan sebenarnya 10 ditambah 4. 4 ini adalah satuan, 10 adalah puluhan. Maka sebenarnya 3 kali 10. Ya, jadi kalian taruh 3 kali 10 berarti 30. Nah, sejajarkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 0 kan satuannya ya, 2 satuannya, maka harus sejajar. Nah, maka ini langsung dijumlahkan adik-adik. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 3, 4 ya. Jadi inilah hasilnya 42. Nah, misalnya lagi. Ini teknik bersusun ya. Bilang ratusan deh sekarang. 153 dikali 6. Oke. Nah, gimana caranya nih? Pertama, 6 dikali 3 dulu kan? Ya, berapa 6 kali 3? 18. Kemudian 6 dikali 5. Dikali 5 atau dikali 50? Iya, 50 karena 5 ini apa? Sebagai posisinya puluhan ya. Puluhan. Maka 6 kali 50 berapa? 6 kali 5 30 tambah 0-nya 1, 300. Maka hasilnya 300. Kalian susun di bawahnya 18. Nah, seperti ini ya. Ini namanya teknik bersusun. Kemudian 6 dikali 1 sekarang. 6 kali 1 atau 100? Iya, 100 adik-adik, betul. Karena ini 1 sebagai ratusan. Berarti 6 dikali 100 berapa? 6 dikali 1 kan 6. Tinggal tambahin 0, 2 di sini ya. Nah, berarti 600. Berarti disusun di bawahnya 300 itu 600. Harus sesuai dengan posisinya. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, satuan dengan satuan. Nah, sekarang tinggal adik-adik jumlahin ini. 8 tambah 0 tambah 0, 8. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 3 tambah 6, 9. Ya, hasilnya ini. Sekarang ada teknik yang lebih hemat kertas lagi. Jadi kita tidak perlu bersusun seperti ini, adik-adik. Tidak perlu disusun. Ini kan memboros kertas ya. Nah, ada teknik yang kedua. Cara mengalihkan kedua yaitu teknik, kita namakan apa ya? Hemat kertas aja deh. Teknik hemat kertas. Nah, ini lebih simple cara penulisannya gitu ya. Misalnya contoh yang tadi berapa itu? Nah, misalnya kita mau mengalihkan perkalian yang tadi ya, tapi dengan cara yang kedua, teknik hemat kertas. Misalnya nih 14 kali 3. Nah, gimana caranya yang ini? Pertama, kalian kalikan dulu 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 berapa? 12. Tapi kalian cuma menulis duanya saja di sini, satuannya. Nah, puluhannya mana? Kalian simpan di sini. Oh iya, sama tekniknya kayak penjumlahan ya, disimpan-simpan gitu ya. Nah, kalian simpan dulu di sini satunya, puluhannya 1 kan. Baru kemudian lanjut ke 3 kali 1. 3 kali 1 berapa? 3. Nah, kalian jumlahkan dengan simpanannya tadi. Berapa? Tambah 3 sini ya, berarti 4. Kalian taruh 4-nya di sini. Jadi simpan ya, simple ya. Jadi ini tidak perlu disusun ke bawah. Jadi untuk perkalian seperti ini gitu. Sebenarnya ada sih susunannya nanti, cuma dia lebih simple cara penulisannya saja gitu ya. Oke. Kemudian soal yang ini 153 dikali 6. Gimana nih? Dengan cara yang kedua. Ya sama, berarti 6 dikali 3 dulu. Berapa? 18. Simpan 1 ya. 8 taruh sini, terus satunya disimpan. Oke, kemudian berapa kali berapa? 6 dikali 5. 6 kali 5 berapa? 30 ditambah 1 ini ya. Berarti berapa hasilnya? 31. Nah, kita taruh satunya ya. Taruh satunya di sini, 3-nya masih di sini kita simpan. Ini hilang ya. Nah, kemudian selanjutnya 6 dikali 1. Berapa? 6. Baru kita jumlahkan dengan 3 hasil simpenannya. 3 tambah 6 sama dengan 9. Maka 9 langsung bisa kita taruh di sini ya. Nah, gitu kan. Jadi lebih menghemat kertas ya. Kalau tadi disusun kan banyak itu kertas dihabisin. Kalau sekarang cuma begini saja ini.
cuma penulisannya yang lebih simpel. Oke, contoh lain misalnya. Sekarang bersusun yang puluhan kali puluhan misalnya. 34 kali 72. Lah, ini gimana nih? Nah, kita mau pakai dua cara misalnya supaya kalian lebih melihat perbedaannya ya. Yang pertama, kita pakai teknik bersusun. Nah, kita susun pertama ya. 34 kali 72. Nah, gimana nih? Nah, pertama kalian mengalihkan 2 dengan 4. Satuan dengan satuan. 2 kali 4 berapa? 8. Taruh di susunan paling atas. Kemudian 2 dikalikan dengan 3. 3 sebagai apa? Puluhan. Berarti 2 kali 30 ya. Ini kan 34. Itu artinya 30 tambah 4. Maka 2 kali 30 sebenarnya. Berapa 2 kali 30? 60. Berarti taruh di bawahnya. 0 sejajar dengan satuan ya. Karena 0 sebagai satuan. 8 sebagai satuan. Oke, habis yang 2. Sekarang pindah ke 7. 7 ini kan sebagai puluhan kan. Berarti 70 sebenarnya dia itu. Ya, 70 dikali dengan 4. 4 satuan. Berarti 70 kali 4 berapa? 7 kali 4, 28. Tambah 01, 280. Nah, harus sejajar satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, sekarang terakhir 70 kali 30. Karena 3 sebagai puluhan. 70 kali 30. 7 kali 3, 21. Ada 02 ini, ditambahin nolnya 2 di sini. Berarti 2100. Nah, tinggal dijumlahkan sekarang adik-adik semuanya. 8. Ini 6 tambah 8. Berapa? 14. Taruh 1 di atas. Berarti 2 tambah 2. 4. Di sini ya. 2448. Ini untuk cara bersusun. Nah, sekarang cara yang lebih simpel gimana? Teknik apa? Teknik hemat kertas ya, nama karangan kita itu. Ya. Nah, ini gimana? Pertama, 7 kali 4 dulu. Berapa? 8. Jadi kita nggak perlu simpan-simpan ya, belum ada yang kita simpan ini. Kemudian 2 kali 3 berapa? 6. Ya, langsung aja di sini di sampingnya. Nah, tidak kita susun ya, langsung di sampingnya. Nah, lanjut yang kedua. Sekarang 7-nya ya. 7 dikali 4 dulu. 7 kali 4 berapa? 28. Nah, 8-nya kita taruh di bawah 6. 2-nya di mana? Disimpan di sini. Kemudian baru 7 dikali 3. 7 kali 3 berapa? 21. Ditambahin simpanannya berapa di sini? Simpannya 2, berarti 23 ya. Berarti di sini 23 kita langsung tulis ya. Tinggal sekarang dijumlahkan. 8 turun. Terus 6 tambah 8 berapa? 14. Simpan 1. 1 tambah 3 4. Ini 2. Hasilnya sama adik-adik ya. Baik yang bersusun maupun teknik yang hemat gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dulu ya. Jadi alurnya seperti itu ya, mengalihkan itu punya jalan cerita ya. Pertama kita menjumlahkan, kemudian yang kedua kita menghafal, baru yang ketiga. Yang ketiga apa? Ya, pakai teknik bersusun, dan itu dipelajari di kelas 4 ini ya, kelas 4. Ya, mungkin itu dulu. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Salam mau belajar. Mau belajar? Mantap. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.